Halo, jumpa lagi dengan channel media pembelajaran seni. Kali ini akan kami sampaikan materi tentang menggambar sketsa untuk siswa SMP, SMA, dan untuk umum. Selamat menyimak, selamat memperhatikan gambar-gambar yang ada, kemudian contoh-contoh yang ada, terus bisa dipraktekkan atau menambah ilmu pengetahuan tentang menggambar sketsa. Kami berharap video ini bermanfaat buat semuanya. Kita mulai dari pengertian tentang menggambar sketsa. Saudara tentu sudah tahu sketsa itu adalah rancangan gambar awal. Kata sketsa atau sket dipungut dari bahasa Inggris sketch. Secara umum diartikan sebagai bagan atau rencana sebuah lukisan atau karya seni rupa lainnya. Dalam pengertian lebih khusus, sket biasanya diartikan sebagai gambar kasar dan bersifat sementara, sebagai gambar persiapan dalam melukis dan sebagainya. Sementara sketsa secara khusus dimaksudkan sebagai karya ungkapan bebas menggunakan garis yang hemat dan setara dengan karya-karya lukisan atau karya seni rupa lainnya. Ia merupakan karya final yang memang sudah jadi, betapapun sederhananya karya tersebut, tetapi itu sudah merupakan sebuah karya. Kemudian pengertian sketsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, lukisan yang cepat, yaitu hanya garis-garis besarnya saja. Yang kedua, gambar sebuah rancangan, reng-rengan atau denah atau bagan. Yang ketiga, pelukisan dengan kata-kata yang terkait sesuatu hal yang berupa sebuah garis besar, lukisan singkat, dan ikhtisar ringkas. Kemudian pengertian sketsa menurut Bud Mochtar, seorang seniman, sketsa ialah sebuah ungkapan yang paling esensial, yang juga memiliki suatu fungsi sebagai media dalam proses kreativitas dan juga sekaligus sebagai sebuah karya. Ini saya ambil dari Bud Mochtar. Kemudian ada pendapat-pendapat yang lain, ada dari Mulyono, ada dari Effendi, dan lain sebagainya. Hanya satu yang kami ambil. Berikutnya adalah manfaat sketsa. Yang pertama, sebagai media latihan untuk dapat menggores dengan lancar, bebas, dan spontan sesuai dengan suatu bentuk objek yang dipilih. Yang kedua, sebagai media untuk sebuah studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari suatu objek yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan sebuah ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam sebuah karya seni rupa, misalnya berupa desain, lukis, patung, dan sebagainya. Sketsa ini juga sebagai rancangan karya yang akan dibuat. Kemudian sebagai sebuah media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. Kemudian kita lanjutkan dengan tujuan sketsa. Yang pertama, merekam sesuatu yang dapat dilihat oleh seniman. Berarti kalau ada kejadian, seniman segera mengambil ballpoint atau petlot untuk merekam. Yang kedua, merekam atau juga mengembangkan sebuah gagasan untuk dipakai. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai cara yang singkat untuk menggambarkan citra, gagasan, atau prinsip. Kita lanjutkan pembahasan tentang fungsi sketsa.
Yang pertama, sketsa dapat berfungsi meminimalisirkan suatu kesalahan dalam menggambar atau melukis. Jadi ada kesalahan diminimalisir. Yang kedua, memberikan suatu gambaran mengenai suatu tema gambar atau lukisan. Yang ketiga, dapat mempertajam sebuah pengamatan seorang pelukis. Yang keempat, dapatkan sebuah kemampuan seorang pelukis, terutama dalam hal mengkoordinasi suatu hasil pengamatan dan juga keterampilan tangan. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah dari sketsa, kemudian sampai menjadi sebuah lukisan. Jadi untuk meminimalisir suatu kesalahan, maka dibuat sketsanya terlebih dahulu sehingga pelukis bisa mengamati. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sketsa ini. Sketsa berkembang dari karya-karya gambar, catatan atau rekaman dengan garis yang kemudian menjadi sarana untuk mengungkapkan bebas menggunakan media pensil, tinta, arang, krayon, dan sebagainya. Sketsa secara fungsional berbeda dengan gambar studi, gambar ilustrasi, dan gambar-gambar lainnya. Dari contoh di atas, kiri atas gambar fusin, dan kanan atas gambar rembak menggunakan tinta yang dibasuh atau ink and wash. Coba perhatikan berbagai macam contoh gambar sketsa ini. Beberapa karya sketsa seniman-seniman modern. Daumer menggunakan garis jamak, getsur, dan Matisse menggunakan garis tunggal. Sementara Van Gogh dan Kokoschka garisnya menciptakan tekstur. Coba kemudian perhatikan ini juga karya sketsa, karya yang sudah jadi setara dengan karya lukisan. Sketsa menggunakan unsur garis, lukisan menggunakan unsur-unsur tambahan, misalnya warna. Karya sketsa ibarat gesekan biola tunggal, sedangkan lukisan merupakan orkestra lengkap sebagai sarana yang sama. Perhatikan contoh gambar dalam lukisan tradisional Bali dan Jawa, serta gambar sebagai seni lukisan karya. Semua gambar itu unsur garisnya sangat menonjol sekali. Mari kita lanjutkan pembahasan gambar sketsa ini. Karya sketsa tidak membutuhkan rincian, melainkan menyajikan sari atas objeknya. Karena itu dikerjakan lebih singkat, serta-merta, spontan, dan menekankan yang penting-penting saja. Bahkan ada kalanya sketsa dikerjakan dengan unsur garis yang sangat irit dan sederhana atau sumir. Coba perhatikan gambar contoh itu dari Arah Jarum Jam karya Aryo S, Hari Wibowo, dan Ipa Ma'ruf. Kita lanjutkan pembahasan tentang sketsa yang berhubungan dengan gambar studi. Tujuannya untuk mempelajari struktur dan rincian bentuk yang menjadi objeknya. Yang pertama disajikan dengan kontur dan keduanya dengan garis arsir cepat untuk menyatakan nilai gelap terangnya atau sinar dan bayangannya. Berikutnya contoh gambar ilustrasi berfungsi menjelaskan suatu objek atau peristiwa. Umumnya membutuhkan rincian-rincian agar lebih banyak memberikan informasi dan mengandung narasi.
Berikutnya perhatikan gambar catatan, gambar studi. Gambar ini lebih difungsikan sebagai latihan dan penjelasan untuk memperoleh informasi visual, meskipun dapat disajikan sebagai karya jadi. Gambar bawah merupakan gambar ekspresi sebagai karya ungkapan bebas dalam bentuk karya sketsa. Itu adalah karya Mujiono. Berikutnya adalah contoh-contoh karya seni lukis yang berupa sketsa. Yang pertama, karya lukis hitam putih menggunakan tinta seperti layaknya karya sketsa, tetapi bentuknya rumit meskipun bukan untuk menjelaskan seperti pada gambar ilustrasi. Ini karya. Kemudian karya lukis dengan pendekatan sketsa oleh Nyoman Gunarso, Arang di atas kanvas judulnya. Kemudian karya-karya yang lain ini adalah sketsa bergaya realistis dari yang menggunakan asir, bercak-bercak sedikit, blok untuk membentuk tekanan, hingga yang semata kontur. Bahannya tinta di atas kertas. Itu adalah karya Sumarno, karya Aryo Suroso, karya Hari Wibowo, dan karya Wasdudi. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang sketsa ini. Setiap orang yang berkarya sketsa diharapkan menampilkan gaya dan karakteristik masing-masing pada karyanya. Bandingkan karya sketsa dengan objek pohon pisang tersebut, masing-masing memiliki karya yang berbeda-beda. Ada yang hanya sebatas garis-garis, ada yang di blok, dan lain sebagainya. Ini juga karya Om Sumarno tadi, Aryo Suroso, Heri Wibowo, Widayat, ya. Rerumputan bisa jadi objek karya sketsa yang menarik. Searah Jarum Jam, karya-karya Joko Wahyono, Widiarto, Sudarko, dan lain sebagainya. Ini tarikan garis yang spontan. Penari topeng, karya Aryo. Pensil dan kertas ini bahannya. Kemudian karya Aryo, sketsa Bagong Kussudiardja dengan karyanya tinta di atas kertas. Berikutnya kita saksikan sketsa dengan unsur yang samir, tarikan garis atau noktah dengan sapuan kuas bertinta yang spontan, hasilnya sangat ekspresif. Atas karya Lin Sahar, dan kanan karya Aming Prayitno. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Berikutnya adalah sketsa karya Bagong Kussudiardja menggunakan tinta yang dibasuh, itu gambar kiri, dan karya Handrio yang khas dengan bercak dan sapuan kuas bertinta setengah kering. Kemudian karya berikutnya adalah karya Aryo S yang memanfaatkan efek blobor pada karya kertas yang basah atau lembab untuk memberikan tekanan dan memperkaya tekstur. Berikutnya adalah karya dari sketsa karya Aryo S, Bagong Kussudiardja, dan Subagio. Perhatikan karakteristik garisnya masing-masing, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kemudian sketsa abstrak berjudul Des Pasir karya Made Winarta, berballpoint di kertas, dan dinamika ruang karya Fajar Sidik sebelah kanan, serta sketsa imajinatif karya Edi.
Berikutnya karya-karya para master ini, sketsa Avandi. Garis-garisnya sangat liar dan spontan. Berikutnya adalah karya dari Harry, kemudian Pablo Picasso, Anthony Toy, dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sketsa ini. Kita lanjutkan dengan unsur-unsur sketsa. Yang pertama garis, yang kedua bidang, yang ketiga bentuk, yang keempat warna. Penjelasannya, garis dalam sketsa ini terdiri dari suatu garis datar, baik vertikal maupun horizontal, dan garis melengkung. Garis inilah yang dapat membentuk bidang pada gambar. Yang kedua, bidang. Bidang yang terbentuk dari sebuah garis-garis yang dapat disatukan. Pada hakikatnya, bidang ini juga dapat menjelaskan bagian kecil dari sebuah gambar yang dibuat karena merupakan suatu bagian daripada bentuk. Yang ketiga, bentuk ialah sebuah gabungan dari beberapa bidang sehingga gambar akan mendapat arti, makna, atau dapat dikenali. Kemudian yang terakhir adalah warna. Warna yang dapat terbentuk dari sebuah sketsa yaitu hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih ini juga dapat menghasilkan warna abu-abu sebagai salah satu efek gelap dan terang dari sebuah gambar atau adanya efek dari pencahayaan. Yang kelima adalah efek pencahayaan. Efek pencahayaan merupakan sebuah efek yang dapat diberikan supaya sebuah gambar yang dihasilkan terlihat tegas. Efek ini juga sangatlah penting supaya suatu gambar tidak hanya sebagai kumpulan garis-garis biasa yang dapat disatukan dan menghasilkan bentuk, akan tetapi lebih dapat mempertegas dan memperjelas gambar sketsa. Berikutnya kita lanjutkan tentang teknik membuat sketsa. Yang pertama, teknik arsir, yang kedua teknik Dussel, yang ketiga teknik pointillis. Teknik arsir merupakan salah satu teknik dalam membuat sebuah sketsa dengan cara mengarsir dengan sebuah garis-garis murni saja. Yang kedua, teknik Dussel merupakan teknik dalam hal membuat sketsa yang hampir sama juga dengan teknik arsir, namun pada teknik ini pada garis-garisnya diperhalus lagi sehingga terlihat samar-samar. Sedangkan teknik pointillis ialah suatu teknik dengan menggunakan beberapa titik-titik. Titik-titik yang dapat digabungkan ini dapat menghasilkan sebuah bidang serta bentuk dengan pola gelap terang. Demikianlah tadi penjelasan tentang menggambar sketsa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan berbagi kepada yang lain agar semuanya bisa menyaksikan video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.